Bab 3061, Distrik Heping. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Lawan Fang Yu tidak ada hubungannya dengan Fang Yu, dan Fang Yu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri. Hanya saja bertarung melawan pria emas kecil, tapi Fang Yu memulihkan kenikmatan tajam menghadapi lawan yang sangat cocok. Perasaan ini sudah bertahun-tahun tidak dirasakan. Waktu tak terkalahkan Fang Yu agak lama, lawan yang bisa memberinya kekuatan penuh tetapi tidak bisa mendapatkannya, sudah lama tidak menemukannya. Oleh karena itu, meskipun mustahil untuk menghancurkan manusia emas kecil, dalam pertarungan terus-menerus dengan manusia emas kecil, Fang Yu sebenarnya meningkat. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya terus meningkat, dan penggunaan berbagai keterampilan tinju dan fisik juga memulihkan perasaan aslinya. Dikombinasikan dengan bentuk tingkat pertama, efektivitas tempur Fang Yu pasti akan meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Saat Fang Yu dan Han Miaoyi sama-sama berkultivasi, iblis Zerg hitam secara bertahap mendekati lubang pesawat ulang-alik. Dan di kawasan ini sudah terlihat banyak sekali cacing berukuran besar yang datang dan pergi. Area dekat lubang pesawat ulang-alik adalah tempat berkumpulnya sebagian besar armada atau biksu individu. Karena di tempat alam iblis ini, jika ingin pergi ke tempat yang jauh, atau melintasi galaksi, harus melewati lubang shuttle. Oleh karena itu, di dekat shuttle hall, umumnya akan terdapat area netral bagi para biksu dari berbagai galaksi dan kekuatan besar untuk melakukan transaksi, istirahat dan lain-lain. Para biksu di dunia iblis menyebut area ini sebagai area Heping. Di wilayah ini, perkelahian tidak diperbolehkan. Sekalipun itu adalah musuh bebuyutan, Anda tidak dapat melakukannya di zona damai. Sekali Anda melakukannya, itu sama dengan melanggar aturan Galaksi 4 Kaisar pada saat yang sama, dan Anda akan segera menjadi musuh publik. Tentu saja, zona Heping tidak akan melindungi mereka yang diinginkan dan diberi penghargaan. Bagi penjahat yang memasuki zona Heping akan berinisiatif mengirimkan penjaga untuk menangkap mereka. Dan zona damai, didirikan bersama oleh 4 galaksi besar. Oleh karena itu, penjaga di zona Heping juga terdiri dari biksu dari 4 galaksi besar. Bisa dikatakan tingkat zona damai sangat tinggi. Setidaknya, di seluruh alam iblis, hanya ada sedikit hal yang dapat dikenali dan dipelihara bersama oleh 4 kaisar, dan zona Heping adalah salah satunya. Yang mulia Fang, kita akan segera pergi ke distrik Heping, dan kemudian saya akan membawa Anda ke kantor Diaken untuk menerima hadiah. Missing datang ke aula dan Fang Yu berkata. Fang Yu mengangguk dan berkata, oke. Dia telah mengetahui tentang distrik Heping dan sejenisnya dari Missing. Struktur dasar organisasi ini pada kenyataannya sama di semua bidang. Cacing hitam itu terus terbang ke depan. Segera, dia sampai di portal besar berbentuk berlian dengan cahaya yang bersinar. Masih ada langit berbintang biasa di sekitarnya, dan sebuah portal dipasang di sini. Memasuki portal ini adalah zona Heping. Bas, cacing hitam itu terbang dengan cepat. Desir-desir, melewati saluran luar angkasa pendek, Anda memasuki ruang yang luas. Ada berbagai macam cacing besar yang melayang di udara di mana-mana di depan. Fang Yu memang melihat banyak cacing hitam, tetapi ukurannya berbeda-beda. Mari kita tinggalkan cacing hitam itu di sini dulu, lalu bawa mayat Dongling ke kantor Diaken, kata Missing. Setelah itu, dibawa ke kepemimpinan Missing, Fang Yu dan Han Miaoyi meninggalkan monster serangga hitam bersama-sama. Di distrik Heping, pemandangannya sangat bagus, pegunungan berkabut dan sungai di mana-mana. Meninggalkan area di mana banyak cacing tinggal, dia secara resmi memasuki area di mana banyak biksu berkumpul. Ini seperti sebuah kota, tetapi tidak ada tembok kota, dan terdapat berbagai booth langsung di dalamnya. Menjual pil roh, instrumen magis, cheat, dan perlengkapan. Ini area perdagangan, mari kita masuk lebih dalam, ini kantor Diaken. Missing memimpin. Setelah memasuki kawasan ini, mereka tidak bisa lagi terbang dan hanya bisa berjalan di tanah. Terlihat sepanjang jalan ramai dan jumlah biksu cukup banyak. Di area perdagangan ini, ratusan ribu biksu berkumpul. Ada berapa banyak di distrik Heping ini? Fang Yu bertanya, sulit untuk mengatakannya. Pada dasarnya, selama ada lubang antar jemput, akan ada zona damai. Missing berkata, dan jumlah lubang shuttle. Saya tidak tahu berapa banyak. Di antara sekian banyak biksu, Anda dapat melihat segala macam penampakan.
Ada yang memang terlihat seperti monster dan terlihat aneh, namun kebanyakan normal-normal saja. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi dengan banyak tanduk, ekor, atau warna kulit berbeda. Siang Fang Yu dan Han Miaoyi bercampur dalam kelompok biksu ini, tetapi mereka tidak tampak terlalu istimewa. Bagian depan adalah kantor diakon. Missing menunjuk ke aula berbentuk persegi di depannya. Ini adalah kantor diaken. Fang Yu melihat ke aula di depannya. Ruang internalnya pasti besar, tapi tampilannya terlihat persegi, yang agak aneh. Yang Mulia Fang, Anda akan menggunakan identitas Anda untuk menerima hadiah nanti. Kekuatan Missing saya benar-benar tidak tahan dengan reputasi seperti itu, kata Missing. Fang Yu melirik Missing dan tersenyum, kamu benar-benar tidak ingin menjadi terkenal. Terkenal, aku tidak mau, tentu saja tidak. Sebagai seorang biksu, lebih baik tetap low profile. Missing menjawab perlahan cuma bercanda, menjadi terkenal di tempat-tempat seperti alam iblis, murni mencari kematian. Dalam kasus kekuatan yang kurang dari puncak, semakin besar reputasinya, semakin cepat Anda mati. Dalam hal ini, Missing telah melihat terlalu banyak contoh. Tapi sekarang, dia tidak ingin menakuti Fang Yu dengan berbicara. Yah, karena kamu tidak ingin menjadi terkenal, izinkan aku datang, kata Fang Yu. Segera, Fang Yu datang ke gerbang kantor diaken. Yang disebut kantor diakon digunakan untuk menangani berbagai urusan masyarakat. Misalnya, periksa daftar hadiah, posting hadiah, atau datang untuk menerima hadiah. Segala urusan dari 4 galaksi besar yang akan diumumkan juga akan dikeluarkan dari kantor diakon. Saat ini, masih banyak biksu di kantor diakon. Kami di sini untuk menerima hadiahnya. Missing berkata kepada penjaga di pintu. Penjaga itu melirik Missing dan Fang Yu, serta Han Miaoyi di belakang Fang Yu, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, anjing laut Perancis muncul di tanah. Yang Mulia Fang, ayo pergi. Missing memberi isyarat kepada Fang Yu untuk menginjak segel Perancis. Fang Yu melakukannya. Desir, desir, desir. Selanjutnya, Fang Yu, Missing, dan Han Miaoyi melewati segel dan menghilang di depan gerbang. Mereka muncul di sebuah ruangan. Di depannya ada seorang lelaki tua bertopi hitam. Ada tulang menonjol di dahinya, dan dia tidak tahu dari ras monster apa dia berasal. Saat ini, Fang Yu telah mengeluarkan tubuh Dongling dan meletakkannya di tanah. Diakon, penjahat ini bernama Dongling, dan dia berada di peringkat 49.622 dalam daftar hadiah, kata Missing. 166. Orang tua itu melangkah maju, berjongkok, dan menempelkan telapak tangan kanannya ke dahi Dongling. Bas, semburan cahaya putih menyapu tubuh Dongling. Kemudian, lelaki tua itu berdiri dan sepertinya telah memastikan identitas Dongling. Identitas Anda benar. Anda dapat menerima hadiah sebesar 430.000 batu sumber tenaga nuklir. Orang tua itu berkata perlahan, siapa yang membunuh penjahat ini? Ini Fang Yu, Yang Mulia Fang. Missing segera memperkenalkan. Orang tua itu memandang Fang Yu, sedikit menyipitkan mata, dan berkata, bukan monster. Saya adalah ras manusia, jawab Fang Yu. Manusia. Wajah lelaki tua itu jelas terkejut, lalu dia mengangguk dan berkata, menurut praktik yang biasa, penjahat yang memenangkan daftar hadiah harus diberitahukan oleh seluruh distrik sebagai pujian. Haruskah Anda mengetahuinya? Pengakuan. Bukankah ini sebuah penghormatan? Fang Yu tersenyum. Tidak peduli apa konsekuensinya, niat awalnya hanya untuk memuji, dan citramu juga akan muncul di depan para biksu di distrik Heping. Kata orang tua itu, bolehkah aku menolak? Fang Yu bertanya, tentu saja bisa, tapi di saat yang sama kamu juga menyerah menerima hadiahnya. Orang tua itu berkata dengan hampa. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini klausa tuan? Aturan tetap aturan, kami hanya bertanggung jawab atas penerapannya, apakah Anda menerimanya? Kata orang tua itu, petik 2. Terima saja, kalau tidak, apa lagi? Fang Yu mengangkat alisnya, Seperempat jam kemudian, ding, lonceng nyaring berbunyi di seluruh area yang damai. Semua biksu menghentikan apa yang mereka pegang dan memandang ke langit. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari pengumuman distrik.
Selamat, Biksu Teran Fang Yu, membunuh 49.623 preman Dongling dalam daftar hadiah dan berhasil menerima hadiah 430.000 batu sumber tenaga nuklir. Ini adalah satu-satunya kalimat dalam pengumuman itu, yang diulang berulang kali. Di udara, gambar virtual Fang Yu juga muncul. Setelah hening sejenak, seluruh zona damai itu seperti penggorengan, meledak menjadi sensasi. Ada biksu yang bisa membunuh penjahat di daftar hadiah, mereka tidak begitu terkejut saat ini. Mereka terkejut bahwa pihak lain ternyata adalah ras manusia. Inilah dunia iblis yang didominasi oleh ras iblis, ras manusia dianggap ras yang sangat langka, masih dapat menghasilkan biksu yang begitu kuat. Lagi pula, penjahat yang ingin memenangkan daftar hadiah tidaklah mudah. Teran ini, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana mungkin manusia? Kamu hanya peduli padanya sebagai umat manusia, tapi aku peduli dengan 430.000 batu sumber tenaga nuklir. Ini keterlaluan. Seluruh distrik Heping sedang hangat dibicarakan. Saat ini, Fang Yu, Mi Xing, dan Han Miaoyi masih berada di gedung kantor Diaken. Tepat sebelum daftar, itu adalah daftar hadiahnya. Petik 2 titik. Bahkan kelompok etnis pun harus diberitahu. Niat awalnya bukan untuk memujinya. Itu sepenuhnya untuk membunuh. Bahkan di dalam kantor Diaken, Fang Yu dan rombongannya dapat mendengar pengumuman tersebut. Tuan Fang, kami akan berpura-pura sudah mengetahuinya sejak lama, kata Han Miaoyi. Tidak, jika penyamarannya ketahuan, bukan hanya hadiahnya tidak akan diberikan, tapi juga melanggar aturan. Mereka akan ditangkap dan dipenjara, kata Mi Xing dari samping. Fang Yu tidak berbicara. 78 jaringan Cina. Yang Mulia Fang, mari kita tinggalkan zona damai ini secepat mungkin, jika tidak maka pasti akan menarik perhatian banyak biksu, kata Mi Xing dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kamu bisa menyamarkannya saat kamu pergi dari sini. Fang Yu melihat daftar hadiah di depannya dan berkata, sekarang, mari kita lihat isi daftar ini dulu. Daftar hadiah ini, adalah gulungan super panjang yang terbentang secara horizontal. Di paling kiri adalah daftar teratas, hingga ke posisi 50.000. Panjang gulungan ini bisa dibayangkan. Fang Yu langsung menuju ke paling kiri daftar, melihat ke bawah dari atas. Benar saja, nama yang menduduki peringkat teratas daftar hadiah, secara mengejutkan terdiri dari 3 karakter. Pembantaian Selatan. 3 kata ini bersinar merah. Dan di bawahnya masih ada nama lain, seperti Taixing, Long Zhen, Sang Wuyuan, Del. Fang Yu tidak mengetahui nama-nama ini, dan masih banyak nama lain yang memiliki gelar kehormatan di belakang mereka. Dan penjahat kuat ini, tidak, mereka seharusnya disebut pengganggu, hadiahnya tinggi, cukup berlebihan. Seperti beberapa Taixing, jumlah hadiahnya mencapai 80 miliar batu sumber tenaga nuklir. 80 miliar batu sumber tenaga nuklir, apa konsep ini? Kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Di tempat ke-11, Fang Yu melihat nama yang dikenalnya. Pemakan bintang. Di bagian belakang juga ditandai bounty yang merupakan batu sumber 450 triliun tenaga nuklir. Star Devourer ada di alam iblis sekarang. Mata Fang Yu berkedip sedikit, jika dia diteleportasi ke alam iblis saat berada di alam Void Abyss, waktunya tidak akan terlalu lama. Aku akan berada di urutan ke-11 dalam daftar hadiah dalam waktu sesingkat itu. Fang Yu tidak terlalu peduli dengan Star Devourer. Yang membuatnya merasa aneh adalah Nan Luntian yang menduduki peringkat pertama, tidak menunjukkan bounty tertentu setelah namanya. Kecuali Nan Litian, hadiah berikutnya ditandai dengan jelas. Konon untuk kemenangan Nan Liaotian, bounty-nya bisa disebutkan dengan santai, dan tidak ada batasan atas. Kata Mi Xing dari samping. Tidak ada batas atas. Siapa yang menawarkan hadiahnya? Bisakah kamu bernada sebesar itu? Fang Yu bertanya. Nan Litian, dikatakan bahwa keempat kaisar secara pribadi telah melepaskan hadiahnya. Namun meski begitu, sudah lama berlalu, Nan Litian belum menyerah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya dia. Ini iblisnya dunia, pada saat yang sama menyinggung 4 kaisar bisa bertahan begitu lama, kata Mi Xing dengan takjub di matanya. Memang, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Yang Mulia Fang, dengan kekuatan Anda memang bisa mengandalkan membunuh penjahat di daftar hadiah untuk menghasilkan banyak uang. Tapi jangan perhatikan mereka yang berada di garis depan. Ini adalah keberadaan paling menakutkan di dunia iblis.
Missing berkata, mari kita pergi ke akhir untuk melihat orang-orang di akhir peringkat, tapi hati-hati, jangan sampai peringkat yang lebih rendah lemah. Lihat saja dengan santai, aku juga tidak ingin menjadi pemburu hadiah. Fang Yu tersenyum. Selama kata-kata, dia terus melihat ke belakang. Dia melihat nama di sana dan berjalan kembali. Satu demi satu nama terlintas di depan matanya. 166. Nama-nama ini sangat asing baginya. Namun, ketika dia berjalan agak jauh ke depan, setelah melihat ratusan nama, tiba-tiba sebuah nama muncul di pandangannya. Nama ini mengejutkan hati Fang Yu dan wajahnya berubah. Lin Daochen. Jika nama dan nama belakangnya tidak sama, itu adalah saudaranya, Lin Daochen. Fang Yu segera berhenti, menatap nama itu. Lin Daochen, peringkat 768, menghadiahkan 560 juta batu sumber tenaga nuklir. Fang Yu menatap nama itu dengan mata yang menakjubkan. Dia tidak mengira ini adalah orang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Nalurinya memberitahunya bahwa ini adalah kakak laki-lakinya Lin Daochen. Setelah meninggalkan alam Suyuan, seniornya datang ke alam iblis. Jadi, apakah dia menemukan tempat Master Daotian? Bagaimana situasinya saat ini? Di mana? Mengapa dia ada dalam daftar hadiah dunia iblis? Kejahatan apa yang dia lakukan? Peringkat lebih dari 700, dalam kasus 50.000 dalam daftar, itu sudah berada di garis depan. Tingkat karunia ini cukup untuk menarik banyak pembangkit tenaga listrik top untuk mengejarnya. 78 Jaringan Tiongkok. Melihat wajah Fang Yu berubah, Han Miaoyi di samping segera melangkah maju dan bertanya, Tuan Fang, ada apa? Fang Yu kembali sadar, memandang Missing, dan bertanya, apakah ada cara untuk mengetahui kekuatan mana yang menawarkan hadiah untuk biksu ini? Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu menunjuk ke Lin Daochen. Ini, kamu mungkin perlu bertanya kepada Diaken di sini untuk mengetahuinya. Jawab Missing. Tanyakan saja sekarang, kata Fang Yu. Melihat wajah Fang Yu yang terlihat serius, Missing tidak lalai, dan langsung memimpin jalan. Segera mereka bertemu dengan seorang Diaken yang tampak lebih muda. Lin Daochen dari peringkat 768. Diakon itu mengerutkan kening dan melirik ke arah Fang Yu dan Missing, dan berkata, apakah Anda bertanya apa yang ada di atas? Tanyakan saja, itu merepotkan. Missing menyerahkan cincin penyimpanan kepada Diaken. Diakon mengambil cincin itu, melihat ke dalam, lalu mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya, dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Giok putih itu berkilau. Setelah beberapa saat, Diakon itu mengangkat kepalanya dan berkata, Lin Daochen, ras manusia, membantai 9 klan monster kuno di galaksi monster kuno, dan kemudian dicari. Dalam 100 tahun terakhir, hadiahnya telah dinaikkan 20 kali lipat, yang terbaru adalah tentang dia. Berita tentang, sudah 22 tahun yang lalu. Dia muncul di bintang gelap yang dikendalikan oleh Raja Iblis Kegelapan besar dari galaksi Iblis kuno. Para saksi percaya bahwa dia terluka parah pada saat itu. Saat ini, keberadaannya tidak diketahui. 22 tahun yang lalu, muncul di galaksi Iblis kuno, di dalam bintang gelap yang dikendalikan oleh Raja Iblis Kegelapan besar. Ini adalah berita terbaru tentang kakak. Mata Fang Yu berkedip, ekspresinya serius, dan dia mulai berpikir. Kapan saudara laki-laki itu datang ke dunia iblis, dan mengapa dia membantai beberapa klan besar di galaksi iblis kuno? Menurut pemahaman Fang Yu tentang saudaranya, jika tidak ada kebencian dan kemarahan yang besar, mustahil bagi saudaranya untuk melakukan hal seperti itu. Kepribadian saudara laki-lakinya langka dan lembut. Meski baru pertama kali bertemu, orang yang belum pernah bertemu sebelumnya akan merasakan semilir keintiman terhadapnya. Saat itu, ketika Master Daotian sedang mundur, Fang Yu akan menemui seniornya untuk menyelesaikan keraguannya setiap kali dia memiliki masalah. Terkadang masalahnya sangat kecil atau sepele. Namun sang kakak tidak pernah menunjukkan kesabarannya, dia selalu menjawab pertanyaan dengan ramah dan berusaha sekuat tenaga membantu Fang Yu menyelesaikan hal-hal sepele tersebut. Fang Yu belum pernah melihat kakaknya marah sampai kakaknya melonjak. Belum pernah. Kakak senior pasti mengalami sesuatu di galaksi iblis kuno. 9 klan besar yang dibantai olehnya, mereka pasti sangat membenci kakak laki-laki. Fang Yu berpikir dalam hati. Dia memandang Diakon di depannya dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya,
apa nama dari 9 klan besar yang dibantai Lin Daochen di galaksi monster kuno? Atau, di mana 9 klan besar ini? Diakon itu mengerutkan kening lagi dan berkata, ini adalah informasi rahasia milik galaksi iblis kuno, dan saat ini sulit untuk dilacak kembali. Selain itu, jika kamu ingin menangkap penjahat ini, kamu tidak perlu mengetahui detail seperti itu. Yang baru saya katakan adalah semua informasi yang bisa diungkapkan saat ini. Anda bisa menanyakan hal lain, saya tidak tahu. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening. Di antara informasi yang diberikan oleh diakon ini, satu-satunya tempat yang dapat dilacak saat ini adalah tempat yang disebut Bintang Gelap dan ada juga Raja Iblis Kegelapan Besar, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras monster. Disitulah saudara laki-laki itu muncul. Terakhir kali, tidak ada pertanyaan lain, pergi saja. Diakon itu menatap Fang Yu dan Missing lagi, dan berkata, oke, terima kasih banyak, kita berangkat sekarang. Missing segera menjawab sambil menatap Fang Yu. Fang Yu mengangguk, berbalik dan pergi bersama Missing. Namun dia tetap tidak meninggalkan kantor diakon, sebelum kembali ke daftar hadiah. Setelah Lin Daochen terus melihat ke belakang. Dia ingin melihat apakah ada nama familiar di belakangnya. Namun sekilas, tak ada lagi nama familiar di balik 10.000 orang tersebut. Fang Yu mengalihkan perhatiannya kembali ke nama Lin Daochen. Peringkat 768, menawarkan hadiah 560 juta batu sumber tenaga nuklir. Peringkat ini sangat tinggi. Yang mulia Fang, apakah Anda ingin memburu Lin Daochen ini? Missing di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi menurutku ini agak sulit. Jika Yang mulia Fang ingin mendapatkan hadiah, sebaiknya Anda memulainya terlebih dahulu. Mulai dari penjahat tingkat rendah, Lin Daochen ini berada di peringkat 768, sejauh ini, kejahatan yang dilakukannya pasti sangat besar. Meskipun daftar hadiah tidak dapat dikaitkan langsung dengan kekuatan, itu juga dapat mencerminkan kekuatan dari samping. Tanpa kekuatan, bahkan jika Anda ingin melakukan kejahatan serius, Anda tidak dapat melakukannya. Dia benar, mereka yang berada di urutan teratas daftar hadiah tidak mudah untuk disentuh. Saat ini, seorang biksu berjalan di dekatnya. Biksu ini bertubuh tinggi, wajahnya dianggap tampan di antara para monster, bahkan kulitnya terlihat sangat putih. Satu-satunya hal yang dapat melihat ciri-ciri klan Yao, adalah tulang yang sedikit menonjol di dahinya. Biksu itu melangkah maju dan berkata pada dirinya sendiri, daftar hadiah teratas, terutama 100 teratas, mereka pada dasarnya adalah keberadaan yang tidak dapat disentuh, apalagi menangkap mereka, jika Anda benar-benar bertemu mereka, bahkan jika Anda lebih sering melihatnya, Anda akan mati. Jadi, daftar hadiah teratas pada dasarnya adalah hiasan, atau lebih tepatnya, itu hanya isyarat. Ekspresikan sikapmu. Fang Yu memandang biksu itu, sedikit mengernyit. Saya tidak dapat membantu Anda tetapi Anda masih harus saya tunjukkan di daftar hadiah. Biksu itu tersenyum dan berkata, mungkin itu yang saya maksud. Maksudmu bahkan keempat kaisar tidak dapat berbuat apa-apa dengan makhluk-makhluk ini di urutan teratas daftar hadiah. Fang Yu bertanya, tidak, bukan itu maksudnya. Dengan keberadaan 4 kaisar yang luhur, saya tidak berani berspekulasi tentang kekuatan mereka. Sama seperti keberadaan yang luhur, bagaimana mungkin melakukannya secara pribadi? Bagaimana seberapa besar penurunan harganya? Biksu itu menjawab, mereka tidak mempunyai kebutuhan ini, dan mereka tidak mempunyai banyak waktu dan tenaga untuk melakukan hal semacam ini. Juga, lihat Devourer bintang ke-11 di daftar ini. Bukankah namanya aneh? Tapi biarku beritahu, orang ini sudah tidak ada dalam daftar selama kurang dari setengah tahun. Dalam setengah tahun, hadiahnya levelnya terus ditingkatkan. Saat saya datang terakhir kali, masih di peringkat ke-56, dan sekarang di peringkat ke-10. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera mencapai peringkat kedua. Tahukah kamu apa itu? Orang ini sama sekali bukan biksu biasa. Ia adalah makhluk hukum, hidup dengan melahap bintang. Itulah mengapa ia disebut Star Devourer. Ia melintasi banyak alam, dan melakukan hal yang sama kemanapun ia pergi. Yaitu melahap bintang-bintang. Saya pernah mendengarnya, jawab Fang Yu. Faktanya, dia tidak hanya mendengarnya, tetapi juga berhadapan langsung dengan Star Devourer saat berada di alam Void Abyss, tetapi tidak perlu mengatakannya saat ini, itu hanya akan menyebabkan kejutan yang tidak perlu. Kamu juga pernah mendengarnya, bukan?
Makhluk seperti itu yang terkenal di banyak alam, juga bisa masuk dalam daftar hadiah di alam iblis kita. Apa gunanya hadiah? Siapa yang berani memprovokasi dia? Kultivator menggelengkan kepalanya dan berkata, pokoknya, lihat saja bagian atas daftar hadiahnya. Keberadaan puluhan miliar batu sumber tenaga nuklir yang bisa diberi hadiah, jelas bukan sesuatu yang bisa kita provokasi. Fang Yu memandang biksu itu, mengangguk, dan bertanya, ngomong-ngomong, karena Star Devourer begitu kuat, mengapa kamu hanya mengatakan bahwa dia hanya bisa menjadi yang kedua di masa depan? Bukankah dia mungkin menjadi yang pertama? Petik 2. Ini adalah daftar hadiahnya. Para penganut Taoisme, jadi ini tidak dinilai hanya berdasarkan kekuatan, tetapi berdasarkan jumlah hadiah dan kekuatan hadiahnya. Biksu itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, sekarang daftar hadiahnya adalah peringkat 0. 1 dari pembantaian selatan. Pria besar ini menyinggung 4 kaisar pada saat yang sama, dan menyinggungnya dengan sangat parah. Dikatakan tingkat kebenciannya sebanding dengan membunuh ayahnya. Oleh karena itu, tidak masalah betapa ganasnya Star Devourer, kecuali aku berlari dan menelan bintang-bintang di mana 4 kaisar berada. Aku merasa meski begitu, aku mungkin tidak bisa mencapai puncak. 166. Satu-satunya kemungkinan untuk menjadi nomor 1 adalah Nan Litian sudah mati. Saat ini, kemungkinannya tidak besar. Pembantaian selatan ini telah ada dalam daftar hadiah sejak lama, dan itu bahkan dapat dikatakan bahwa daftar hadiahnya adalah karena kejeniusan pembantaian selatan ini. Bertahun-tahun telah berlalu, dan pembantaian Nan belum mati. Kebencian membunuh ayahku begitu penuh kebencian, keempat kaisar masih tidak tersinggung. Fang Yu mengangkat alisnya. Ini tidak benar. 4 kaisar tidak pernah menyerah mengejar Nan Tutian selama bertahun-tahun. Hanya saja tidak ada hasil. Biksu itu menjawab, itulah mengapa daftar hadiah muncul, hanya untuk seluruh dunia iblis. Mereka semua mengetahui keberadaan Nan Litian, dan ingin lebih banyak biksu memberi mereka informasi. Tapi sekarang tampaknya arti dari daftar hadiah benar-benar bertentangan dengan niat awal dari 4 kaisar. Nan Tutian ini tidak dapat diselesaikan. Penghinaan, tentu saja, jangan bicara omong kosong tentang ini di luar, kita hanya akan berbicara secara pribadi, 4 kaisar tidak bisa begitu saja membicarakannya. Jadi, Fang Yu mengangguk, hei, aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku Duotong, dari Blood Demon Galaxy, Xiao Zhenxing. Kata biksu itu, namaku Fang Yu. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, Fang Yu, apakah yang baru saja diberitahu? Ekspresi Duotong berubah, dan dia menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, dan berkata, ini benar-benar kamu. Pantas saja aku baru saja melihatnya. Fang Yu tersenyum dan tidak banyak bicara. Fang Yu, apakah kamu benar-benar dari ras manusia? Duotong bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Pemburu hadiah ras manusia jarang terjadi. Duotong memandang Fang Yu, matanya masih bersinar karena terkejut, dan berkata, apakah identitas ini seharusnya disamarkan? Hah, Fang Yu terkejut sesaat. Duotong menyeringai dan berkata, haha, kamu tidak akan mengakuinya meskipun itu penyamaran. Tapi bagaimanapun juga, Saudara Fang, sebagai pemburu hadiah, kita harus pragmatis, meskipun daftar hadiah ini ada di urutan teratas dari puluhan miliar ini. Keberadaan bounty sangat menarik, tapi tidak realistis. Pertama-tama kita harus mengalihkan perhatian kita pada penjahat ini di masa depan. Meskipun bounty-nya tidak terlalu banyak, tapi yang kamu kumpulkan lebih banyak. Tampaknya Duotong telah mengidentifikasi dia sebagai yang disebut pemburu hadiah. Namun, Fang Yu tidak menyangkalnya. Saat Duotong sedang berbicara, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia memakai cincin tembaga di jari telunjuk kirinya, dan cincin itu bersinar. Setelah beberapa saat, Duotong mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, maaf, Saudara Fang, saya ingin mengobrol dengan Anda sebentar, tetapi mangsanya muncul di sisi saya, jadi saya harus pergi dan mendukungnya. Angkat tangan kirinya tangan. Bas, sepotong kecil kartu dengan cahaya keemasan samar muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Dalam aliansi, kami memberikan informasi satu sama lain, bertukar informasi, dan terkadang bekerja sama untuk menangkap beberapa penjahat yang kuat. Saudara Fang dapat menyelesaikan daftar hadiah sendirian. Penjahatnya, kekuatannya harus sangat kuat, aliansi kami menyambut yang kuat sepertimu. Aku harus pergi sekarang. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati nanti,
Anda dapat menghubungi saya kapan saja melalui kartu ini. Percayalah, Saudara Fang, bergabung dengan aliansi pemburu hadiah kami pasti akan jauh lebih baik daripada Anda sendiri. 78 Chinese Network. Setelah mengucapkan beberapa kata ini, Duo Tong buru-buru pergi. Fang Yu memegang kartu itu dengan cahaya keemasan redup, matanya bergerak sedikit, pemburu hadiah agak berisiko, Yang Mulia Fang, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Dan para pemburu hadiah yang merupakan kelompok, bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Setelah Duo Tong pergi, Mi Xing berbisik, kelompok pemburu hadiah bisa dibilang kelompok yang paling egois. Di mana aliansi yang dapat diandalkan dapat dibangun. Sebaliknya, armada kita yang menemukan sumber tenaga nuklir jauh lebih dapat diandalkan daripada mereka. Fang Yu melirik ke arah Mi Xing, lalu ke Han Miaoyi, dan berkata, ayo pergi, keluar dari sini dulu. Berjalan keluar dari gerbang kantor Diaken, Mi Xing menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya, Yang Mulia Fang, bukankah Anda berpura-pura memiliki wajah terlebih dahulu? Anda baru saja diberitahu oleh seluruh distrik, dan para biksu di luar mengetahui tentang Anda. Sekarang aku punya hadiah besar di tanganku, mungkin kamu akan sulit diatur. 166. Tidak perlu berpura-pura, kata Fang Yu, keluar saja seperti ini. Petik 2. Hah, ekspresi Mi Xing berubah. Saya memang ingin bersikap rendah hati sebelumnya, tapi sekarang, saya telah berubah pikiran. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, tidak perlu berpura-pura, ini adalah zona damai, dan tidak ada yang berani melakukannya secara langsung, kan? Aku terutama takut dilewatkan, dan aku akan, kata Mi Xing. Baiklah, kamu kembali ke setan serangga hitam dulu, kami di belakangmu. Jangan berjalan bersama kamu, dan kamu tidak akan terlibat. Kata Fang Yu, ini baik-baik saja, tetapi orang-orang itu mungkin mengikutimu, kata Mi Xing. Jangan khawatir, aku pasti bisa mengatasinya. Fang Yu menjawab dengan ringan. Yang Mulia Fang, jangan lakukan apapun di zona damai, jika tidak, Anda tidak akan bisa memasuki galaksi monster kuno. Mi Xing, mengingatkan lakukan sekarang. Fang Yu tersenyum. Mi Xing menuruti kata-kata Fang Yu dan meninggalkan kantor Diaken terlebih dahulu. Tidak ada biksu yang mengenalnya, dan dia pasti tidak akan menarik perhatian. Ketika Fang Yu dan Han Miaoyi meninggalkan kantor Diaken, mereka langsung menarik banyak perhatian. Berbagai biksu menatap lurus ke arah Fang Yu, mata mereka berbeda, dan mereka berbisik. Seorang biksu manusia memecahkan penjahat dalam daftar hadiah dan mengambil begitu banyak hadiah. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, dan sebagian besar biksu telah menemukannya untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Pada saat ini, biksu ras manusia ini muncul di hadapan mereka, membuat mereka sulit mengalihkan perhatian. Tuan Fang, mengapa Anda tidak memilih untuk tidak menonjolkan diri? Ada begitu banyak kultivator di sini, meskipun kebanyakan dari mereka tidak berani melakukan apapun, tetapi selalu ada orang yang berhati jahat di dalam. Han Miaoyi berjalan di samping Fang Yu, menundukkan kepalanya, dan berlalu, trek suara. Tidak ada gunanya bersikap rendah hati, aku sudah mencobanya berkali-kali. Fang Yu mengangkat alisnya, dengan gayaku, cepat atau lambat aku akan menjadi terkenal, kecuali aku tidak melakukan apapun di dunia iblis. Jadi, tidak masuk akal untuk bersikap rendah hati, lakukan saja sesukamu. Ini hanyalah retorika di permukaan. Faktanya, Fang Yu tidak hanya memutuskan untuk tidak bersikap rendah hati, tetapi juga ingin menjadi orang yang tinggi hati. Karena, dia menyadari satu hal, karena dia bisa menemukan jejak keberadaan saudara laki-laki itu melalui daftar hadiah. Lalu, jika saudara laki-laki itu masih ada di dunia ini, dia pasti bisa mengetahui kedatangannya dengan cara tertentu di beberapa titik. Premisnya adalah Fang Yu meninggalkan cukup banyak jejak. Inilah sebabnya Fang Yu memilih untuk tidak bersikap rendah hati lagi. Dia ingin memberitahu kakak senior bahwa dia berada di alam iblis, dan dia bahkan bisa pergi ke tempat tertentu melalui beberapa hal yang telah dia lakukan. Dengan cara ini, kakak senior pasti akan menemukan cara untuk menemukan Fang Yu. Dan untuk melakukan ini, Anda harus menjadi orang terkenal dan terkenal. Untuk menjadi terkenal di dunia iblis, saat ini sepertinya ada banyak cara. Singkirkan bos besar di urutan teratas daftar hadiah, atau jadilah salah satu bos teratas di daftar hadiah. Kedua metode ini adalah dua ekstrim.
Namun saat ini semuanya adalah pilihan. Ada kemungkinan lain, yaitu daftar besar dunia iblis yang disebutkan oleh Missing. Fang Yu belum melihat daftar itu, tetapi jika dia memiliki kesempatan untuk masuk dalam daftar itu, tentu saja itu akan dianggap sebagai cara untuk menjadi terkenal. Cara lainnya adalah membuat keributan besar di distrik Heping, yang sebenarnya merupakan pilihan untuk masuk dalam daftar hadiah. Namun saat ini, efek dari melakukan hal ini tidak akan terlalu baik, dan akan menimbulkan masalah dan batasan yang tidak perlu terhadap apa yang akan dia lakukan nanti. Oleh karena itu, meskipun Anda ingin menjadi orang terkenal, Anda tidak harus membuat pilihan yang paling ekstrim saat ini. Anda masih harus pergi ke galaksi monster kuno untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan, dan setelah beberapa penyelidikan, buatlah rencana Anda. Sambil berpikir, Fang Yu dan Han Miaoyi perlahan berjalan menuju area di mana serangga iblis itu berada di bawah banyak tatapan. Sebagian besar tatapan ini diarahkan ke Fang Yu, dan beberapa di antaranya akan menyapu Han Miaoyi. Namun, kebanyakan dari mereka hanya melihat sekali lagi karena wajah cantik Han Miaoyi, dan tidak terlalu memperhatikan. Oleh karena itu, Han Miaoyi tidak merasa tidak nyaman. Adapun Fang Yu, dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama, dan dia bahkan tidak menanggapi. Tuan Fang, saya telah menyerap batu ajaib yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, bisik Han Miaoyi sambil berjalan. 78 jaringan Cina. Begitu cepat, basis budidaya Kaikai Tianxian, saya pikir itu akan cukup bagi Anda untuk berkultivasi selama sebulan. Fang Yu sedikit terkejut, dia menoleh untuk melihat Han Miaoyi, dan tiba-tiba menyadari bahwa nafas Han Miaoyi telah berubah dari sebelumnya. Gadis ini sepertinya memiliki basis budidaya dewa. Apakah begitu cepat? Fang Yu menatap Han Miaoyi dan bertanya, apa basis kultivasi Anda saat ini? Hedao tingkat keempat, jawab Han Miaoyi. Petik 2 titik. Hedao tingkat keempat. Fang Yu bertanya dengan heran. Maaf, Tuan Fang, saya mungkin mengecewakan Anda, tetapi jika tenaga nuklir yang terkandung dalam batu ajaib bisa lebih banyak, izinkan saya berlatih selama 5 atau 6 hari lagi. Mungkin saya akan bisa mencapai tahap ke-8 dari Hedao. Atau, menerobos ke Kaiyuan Tianxian. Han Miaoyi menggigit bibirnya. Yah, setelah batu sumber tenaga nuklir diberikan sebagian kepada Missing, semuanya akan digunakan untuk kamu berlatih, kata Fang Yu. Dia terkejut pada awalnya, tapi, memikirkan fisik Han Miaoyi, dia merasa normal kembali. Han Miaoyi saat ini sedang berkultivasi. Intinya, dia tidak meningkatkan kultivasinya, tetapi memulihkan kultivasinya. Para dewa dan iblis pernah mencapai puncak yang sangat tinggi, dan latihan Han Miaoyi saat ini perlahan-lahan naik kembali. Dalam hal ini, sangat mirip dengan Fang Yu. Menurut Lihuo Jade dan Chilingters, peningkatan kekuatan Fang Yu sebenarnya adalah proses membuka batasan. Hei, tunggu, apakah kamu Fang Yu? Pada saat ini, 4 biksu tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan Fang Yu dan Han Miaoyi. Biksu yang berbicara itu tinggi dan kuat, dengan kedua tangan dan kakinya berbentuk cakar. Dia melipat tangannya di dada dan menatap Fang Yu, matanya yang ramping penuh perhatian. Dan di sampingnya, ada 3 bawahan lainnya yang juga menatap Fang Yu. Apakah kamu benar-benar manusia? Biksu itu bertanya lagi. Saya Fang Yu, saya memang ras manusia, oke. Fang Yu menjawab pertanyaannya dan ingin mengambil jalan memutar. Aku tidak melepaskanmu, kamu berhenti untukku. Beku itu menangis dingin. Para biksu di sekitar melihat pemandangan ini dengan senyuman manis di wajah mereka. Itu adalah Wu Basheng, dengan armada yang sangat kuat di bawahnya. Kudengar Wu Basheng juga ingin menjadi pemburu hadiah, tapi aku belum bisa menemukan petunjuk tentang penjahat di daftar hadiah. Orang ini tidak ingin melakukan sesuatu dengan Fang Yu, kan? Fang Yu, tidak peduli apakah orang kuat yang baru saja memecahkan daftar hadiah adalah penjahat, dia tidak takut menendang lempengan besi. Karakter Bashengku seperti apa? Terlebih lagi, dia juga sangat kuat. Jika aku benar-benar ingin memulai, Bashengku pasti tidak akan takut pada Fang Yu. Selain itu, masih ada sekelompok besar orang di armadanya yang bekerja untuknya. Para biksu di sekitar berbisik. 78 jaringan Tiongkok. Fang Yu melirik Wu Basheng. Wu Basheng mencibir, dan ketiga bawahan di sampingnya juga terlihat sama. Sepertinya Fang Yu sudah menjadi seekor domba yang harus disembelih. Pergi, Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Setelah itu,
dia melewati Wu Basheng dan rombongannya dan berjalan melewatinya. Kali ini, Wu Basheng tidak melakukan intersepsi, tetapi sambil mencibir, melihat ke belakang Fang Yu dan Han Miaoyi. Dalam percakapan tadi, dia meninggalkan bekas di tubuh Fang Yu. Tanda ini sangat kecil dan tidak menunjukkan jejak. Para biksu di sekitarnya tidak menyadarinya, Fang Yu bahkan tidak menyadarinya. Ayo pergi, Wu Basheng berkata kepada orang-orang di sampingnya, dan mengikuti arahan Fang Yu. Fang Yu itu sedikit sombong dan memiliki sikap yang lebih baik. Dominasiku mungkin masih melepaskannya. Kata-kata arogan seperti itu, dengan sifat dominasiku, mustahil membuatnya merasa lebih baik. Apakah kamu melihat sorot mata Bashengku? Itu pasti langsung. Itu pasti di luar zona Heping, sulit bagi Fang Yu untuk berhasil melarikan diri. Para biksu di belakangnya masih berdiskusi. 166. Setelah meninggalkan area perdagangan, Fang Yu dan Han Miaoyi menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk menghindari perhatian pembudidaya lain dan kembali ke cacing hitam Missing. Wah, cacing hitam itu segera pergi, menuju portal besar di belakang, dan meninggalkan zona damai. Yang Mulia Fang, Anda seharusnya tidak dilacak, Missing bertanya. Ya, Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Missing berubah. Han Miaoyi juga terdiam sesaat, tapi tidak bereaksi banyak. Jangan khawatir, hanya beberapa gangster, aku akan menyelesaikannya. Fang Yu berkata, sekarang, bagi dulu batu sumber tenaga nuklir. Tentu saja dia tahu tanda yang ditinggalkan Wu Basheng pada dirinya. Hanya saja dia sengaja pura-pura tidak menyadarinya. Missing sedikit gugup, tapi dia hanya bisa mempercayai Fang Yu. Sebanyak 430.000 batu sumber tenaga nuklir, Fang Yu, menurut pernyataan aslinya, memberikan setengahnya kepada Missing. Kamu tidak perlu menolak, itu bisa dianggap sebagai hadiahmu karena telah memberikan kami perjalanan ini. Fang Yu tersenyum. Wah, saat ini, cacing hitam telah melewati portal, kembali ke ruang antar bintang, dan meninggalkan zona damai. Setelah menempuh jarak tertentu ke depan, seekor cacing yang lebih kecil mengejarnya. Meskipun cacing ini kecil, ia terlihat agresif dan sangat cepat, serta cepat menyusulnya. Itu mereka. Missing sangat gugup hingga dia tergagap dan bertanya. Yah, aku akan segera kembali, kata Fang Yu, dan meninggalkan cacing hitam itu. Saat ini, dia berada di tubuh cacing di belakang. Ikuti di belakang dulu, dan lakukan saat Anda jauh dari zona Heping. 430.000 batu sumber tenaga nuklir adalah milik kita. Wu Basheng mencibir. Dia ada di sana, dan ada 3 pria lainnya. Wu Basheng tidak memilih untuk memanggil armada tersebut, karena 430.000 batu sumber tenaga nuklir ini, dia tidak ingin membaginya dengan awak armada. Saya telah menanyakan bahwa penjahat Dongling yang dibunuh oleh orang itu memiliki basis budidaya pada 4 jari sumber terbuka, dan orang itu hanya dapat membuka paling banyak 5 atau 6 jari. Kami lebih dari cukup untuk menghadapinya, kata salah satu bawahan. Kamu terlalu melebih-lebihkanku, aku hanya dalam masa pemurnian Qi. Saat ini, suara malas datang dari belakang mereka. Aura pedang biru membubung ke langit, seperti pelangi. Ia menebas di udara, memiliki kekuatan untuk membunuh segalanya, dan mengenai arah di mana cabang bunga berada. Wajah Huazi yang tadinya bergerak mundur berubah drastis. Dia tidak menyangka ketika dia dengan sengaja mengikat Huayan di posisi yang sama, Fang Yu akan tetap memotong pedang ini tanpa ragu-ragu. Brengsek, menghadapi energi pedang dan energi sihir yang ganas, hati Huazi terkejut. Sudah terlambat untuk menghindar. Om, bintang berujung 5 di dahi dahan bunga. Boom! Tanda bintang berujung 5 muncul di depannya, berubah menjadi segel pelindung tubuh. Ledakan. Detik berikutnya, Jian Qi datang. Bintang berujung 5 Gongyin bergetar hebat, dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, retakan muncul di permukaan Gang Yin. Memanfaatkan kesempatan ini, Huazi menggerakkan tubuhnya bersama Huayan, dan langsung keluar dari posisi semula. Boom! Sedetik kemudian, pedang Qi menembus segel bintang berujung 5 dan meledak di atas tanah, menyebabkan setengah dari platform troll menghilang. Asap dan debu mengepul, dan nafas yang keras menyebar di udara. Fang Yu berdiri tinggi di langit, memegang pedang surga, tanpa ekspresi. Namun saat ini, pakaian peri di tubuhnya telah berubah menjadi pakaian putih. Nafas ekstra yang mengembang menyebabkan seluruh tubuh bermandikan api, terang dan panas, membuat orang takut untuk melihat secara langsung.
Fang Yu sekarang memiliki aura yang sangat kuat, yang memberikan tekanan pada banyak iblis yang hadir, tidak lebih lemah dari Hong Tianchen sebelumnya. Manusia tidak bisa lepas kendali. Kalau begitu, seberapa besar adegannya, aku akan menjadikannya besar. Fang Yu mengangkat mulutnya, menatap ke langit, dan berkata, ada. Semacam, kamu akan jatuh. Hong Tianchen telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan olehnya, jadi dia tidak memiliki keraguan lagi. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu memegang pedang dao surgawi di kedua tangannya dan berdiri di depannya. Bas! Dengan pemikiran di dalam hatinya, pedang-pedang surgawi bersinar terang. Pada saat yang sama, pedang salib emas di mata Fang Yu muncul sepenuhnya. Titik. Huaiyan, kamu seharusnya melihatnya, dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia ingin membunuhmu dan aku bersama-sama. Huazi menoleh, melebarkan matanya, dan berteriak dengan marah. Huaiyan tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya. Tapi ini lebih baik, aku hanya perlu mencari cara untuk membuatnya kesal. Semakin marah dia, semakin kuat nafasnya, semakin mudah menarik kekuatan itu. Setelah itu, dia akan berakhir seperti Hong Tianchen. Huazi memandang Fang Yu. Arahan, kata dingin, jangan, lanjutkan seperti ini. Huaiyan memandang Huazi dengan sedih, dan berkata, jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan membuat alam tanpa akhir jatuh ke dalam keadaan keabadian, saudara perempuan. 1000 bencana sudah berakhir. Huazi menoleh untuk melihat ke arah Huaiyan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, apakah menurutmu kita punya pilihan lain? Fang Yu adalah ras manusia, kita adalah iblis. Kita terlahir berlawanan. Mengapa pada akhirnya kami memilih Datian Chensing sebagai pijakan kami? Ini sama sekali bukan pilihan acak, tapi karena Datian Chensing adalah bidang bintang paling makmur dalam umat manusia di pesawat ini. Kehancuran umat manusia adalah tanda yang tersembunyi dalam jiwa dan darah kita. Kita harus melakukan ini. Melakukan. Semakin banyak Huazi berkata, semakin marah dia, dan niat membunuhnya sangat kuat. Kami punya pilihan. Huaiyan berkata dengan lembut, lebih dari 1000 tahun yang lalu, setelah saya memasuki Datian Chensing, saya berhubungan dengan banyak ras manusia. Saya rukun dengan mereka, dan kita dapat hidup berdampingan sepenuhnya. Diam, Huazi memarahi dengan marah dengan darah di matanya. Huaiyan menundukkan kepalanya. Sangat mustahil bagi kami untuk hidup berdampingan dengan umat manusia. Kamu sedang bermimpi. Huazi memelototi Huaiyan dan berkata, jangan membicarakan pikiran naifmu lagi, aku tidak mau mendengarkan. Ledakan. Sebelum suara itu jatuh, terdengar suara keras. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, ekspresi Huazi berubah. Ada pedang besar berdiri di langit tempat Fang Yu berada. Bilahnya berdiri tegak ke langit, dan sinar cahaya biru bertautan di bilahnya, dan nafasnya meledak. Terutama area sekitarnya tersapu aura pedang yang ganas. Sekilas, pemandangan ini sangat mengejutkan. Bahkan ukuran troll itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang raksasa ini. Dan pada saat ini, pedang besar ini tiba-tiba melambai. Saat bila pedang itu melewati udara, ruang itu seolah terpotong, mengeluarkan suara yang keras. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah pedang besar itu menebas secara horizontal, dan energi pedang pada bilahnya tiba-tiba pecah. Sapu kuartet dengan sikap 360 derajat. Banyak dewa super dan iblis tingkat troll berteriak ketakutan. Namun, cakupan aura pedang terlalu besar, seperti pusaran yang meluas dengan cepat. Dengan pedang besar Fang Yu sebagai pusatnya, pedang itu meledak kemana-mana, tanpa jalan buntu. Ayo cepat, kamu tidak bisa melawan pedang ini secara langsung. Ultra Sky Demons yang lebih dekat, tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan terkena aura pedang yang menakutkan. Untuk Super Sky Demon manapun dalam jangkauannya, aura pedang ini seperti gunung tinggi yang runtuh di depannya, atau gelombang besar yang melompat ke arah wajahnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Kakak, pada saat mereka menyentuh pedang Ki, tubuh mereka mengalami perpecahan pedang Ki kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura pedang yang tersembunyi di dalam aura pedang bisa diubah menjadi puluhan juta. Boom, aura pedang dengan intensitas ini langsung menghancurkan daging kebanggaan iblis super surgawi ini dan mengubahnya menjadi abu terbang. Berteriak dan mengaum di mana-mana. Dari sudut pandang luas, pemandangan saat ini sungguh mengejutkan. Sebuah lubang besar menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Kemanapun pedang Qi pergi, tidak ada sehelai rumput pun, dan tidak ada makhluk yang dapat bertahan hidup. Set, set, set. Dalam menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, hanya beberapa iblis langit super yang dapat melarikan diri, serta 2 iblis suci, dan Hua Zi dan Huayan. Adapun iblis dan troll super surgawi lainnya, mereka semua dibunuh oleh pedang ini. Setelah melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, iblis suci Oracle surgawi dan iblis suci Changyan benar-benar tercengang. Mereka melihat ke lubang besar di bawah, hanya dengan mata yang tidak bisa dipercaya, tubuh mereka gemetar hebat. Kenapa ini? Ini hanyalah kekuatan pedang. Awalnya, mereka menganggap Hong Tianchen sebagai lawan terbesar mereka. Tapi sekarang, penampilan Fang Yu membuat mereka semakin ketakutan. Sudah berakhir, semuanya mati. Dengan satu pedang, banyak iblis dan troll super surgawi terpotong, dan tidak ada tulang yang tersisa. Pada saat ini, apakah itu iblis suci Oracle surgawi atau iblis suci api biru, atau iblis surgawi super yang masih hidup, keberanian terkejut. Meskipun mereka setan, mereka juga makhluk. Selama ia masih makhluk, ia akan takut mati. Sekarang, mereka sangat ketakutan. Wajah Huazi juga terkejut saat ini, dan tubuh halusnya bergetar hebat. Huayan di belakangnya memandang Fang Yu di bawah pedang raksasa dengan cemas. Semakin kuat Anda berperilaku, semakin besar kemungkinan kekuasaan akan jatuh. Kamu harus mampu mengalahkan kekuatan itu. Kamu harus memiliki kemampuan itu. Huayan menggigit bibir merahnya dan berdoa dalam hatinya. Saat ini, dia tidak memikirkan hal lain sama sekali, hanya keselamatan Fang Yu yang ada di matanya. Sial, 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 Huazi menatap ke langit. Saat ini, dia hanya berharap kekuatan itu bisa segera jatuh dan menghukum Fang Yu. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, meskipun dia membuka basis budidaya 8 jari. Tapi setelah melihat metode Fang Yu, hatinya tidak bisa lagi menghentikan serbuan rasa takut. Wah, angin sejuk bertiup, Fang Yu muncul tepat di depan Bashengku, kurang dari setengah meter jauhnya. Ah! Wu Basheng meraung untuk memberanikan dirinya, memadatkan kekuatan sihir mengerikan dengan tangan kanannya, dan menyerang Fang Yu dengan pukulan. Ledakan, pukulan ini menyebabkan ledakan dahsyat, membuat lubang besar di bagian belakang. Serangga iblis itu terluka parah, kejang hebat, dan sepertiga tubuhnya terlempar. Pada saat ini, baik Missing dan Han Miaoyi melihat pemandangan di cacing alien hitam yang terbang di depan. Ini, Missing sangat gugup hingga bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika Fang Yu bukan lawan dari kelompok orang berikutnya, maka dia harus menderita juga. Jangan kalah, Fang Yu. Missing berdoa dalam hatinya. Sebagai perbandingan, Han Miaoyi jauh lebih acuh tak acuh. Bahkan tidak banyak ekspresi. Ledakan. Saat ini, terjadi ledakan lagi di belakang. Setan serangga kecil itu, seluruh tubuhnya hancur di antar bintang. Api menyala, cacing itu menghilang, dan aura dominasiku di dalam juga menghilang. Apakah kamu menang? Apakah Yang Mulia Fang menang? Missing bertanya dengan takjub. Jangan khawatir, Tuan Fang, pasti tidak akan kalah. Han Miaoyi melirik Missing dan berkata dengan ringan. Wah, sesosok terbang keluar dari pecahan tubuh iblis cacing yang rusak, meninggalkan bayangan di langit berbintang yang gelap. Setelah beberapa saat, Fang Yu kembali ke Missing. Melihat Fang Yu yang masih hidup, tanpa bekas luka di tubuhnya, Missing akhirnya menghela nafas lega. Oke, aku sudah mengurus mereka yang mengikuti, jadi ayo pergi ke lubang shuttle sekarang, kata Fang Yu. Ya, Missing menjawab dan memerintahkan bawahannya untuk membiarkan cacing hitam itu masuk ke lubang pesawat ulang-alik. Aku mendapat 4 batu ajaib dewa sumber terbuka lagi, ya, menurut pernyataan Yao Zhu, ini adalah inti asal mereka. Kata Fang Yu, membagikan 4 inti asal kepada Han Miaoyi. Inti asal dari 4 dewa sumber terbuka seharusnya cukup untuk diserap oleh Han Miaoyi dalam waktu yang lama. Terima kasih, Tuan Fang. Han Miaoyi berkata dengan gembira dan penuh rasa terima kasih setelah mengambil alih inti asli ini. Pada saat ini, matanya dengan jelas memancarkan cahaya merah. Fang Yu memperhatikan ini dan sedikit mengernyit. Ada apa, Tuan Fang? Han Miaoyi bertanya, memperhatikan perubahan ekspresi Fang Yu. Tidak ada apa-apa. Fang Yu ragu-ragu sejenak, dan tidak menceritakan situasi yang tidak biasa itu.
Zerg hitam dengan cepat bergerak maju di ruang antar bintang. Distrik Happing dan Shuttle Cave tidak berjauhan, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka sampai di Shuttle Cave. Yang disebut lubang antar jemput tidak jauh dari apa yang dibayangkan Fang Yu. Itu adalah ukuran spesifiknya, jauh lebih besar dari perkiraan Fang Yu. Seperti lubang hitam, ia menghadirkan bentuk pusaran yang menjorok. Terlihat banyak cacing berukuran sedang dan besar, atau sekelompok biksu yang terbang menuju pusat pusaran air, lubang hitam besar. Namun sebelum memasuki lubang besar tersebut, seseorang harus melewati tirai tipis. Tirai tipis ini akan menyapu tubuh setiap makhluk ke atas dan ke bawah untuk memverifikasi identitas, darah, dan berbagai nafas abnormal. Begitu ditemukan masalah, maka akan segera dicegat dan dilarang melewati lubang shuttle. Ini juga alasan mengapa Missing menyuruh Fang Yu untuk tidak melakukan apapun di zona damai. Begitu Anda mulai di zona damai, itu setara dengan kejahatan, dan jiwa akan ditinggalkan dengan tanda penjahat, dan tidak akan bisa melewati lubang ulang-alik. Yang Mulia Fang, masuki lubang antar jemput ini, dan Anda akan mencapai area transit. Missing memperkenalkan kepada Fang Yu, di area transit, lubang antar jemput menuju galaksi 4 Kaisar akan ditandai secara terpisah. Anda dapat memilih sesuai dengan tandanya. Pergi saja ke lubang antar jemput galaksi iblis kuno. Lalu di mana aku harus kembali ke galaksi iblis kuno dulu? Fang Yu bertanya. Petik 2. Aku belum pernah ke galaksi iblis kuno, tapi menurut pengalaman masa lalu, itu seperti galaksi iblis ilusi. Setelah melewati lubang antar jemput di area transit, pertama-tama aku akan tiba di area yang lebih dekat ke pusat galaksi iblis ilusi, lalu melalui lubang pesawat ulang-alik. Pergi ke tempat yang ingin saya tuju. Missing menjawab, saya pikir hal yang sama juga berlaku untuk galaksi iblis kuno, bukan? Oke, Fang Yu mengangguk, memandang Han Miaoyi, dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Hei, Yang Mulia Fang, jika Anda pergi ke galaksi iblis ilusi, saya harus bersedia menemani Anda sepanjang perjalanan dan menjadi pemandu Anda, tetapi saya belum pernah ke galaksi setan kuno. Saya hanya ingin untuk membantu tetapi tidak dapat membantumu. Sing menghela nafas dan berkata, dia mendapat sejumlah besar batu sumber tenaga nuklir dari Fang Yu, dan dia sangat bersyukur bahkan menganggap Fang Yu sebagai dermawannya. Jika memungkinkan, dia juga bersedia berbuat lebih banyak untuk Fang Yu. Tapi galaksi iblis kuno, dia benar-benar tidak tahu apa-apa, dia hanya mengatakan sesuatu melalui desas-desus, dan dia tidak punya nyali untuk pergi sendiri. Tidak apa-apa, ada baiknya kita sendiri yang membuat terobosan, akan ada waktu nanti. Fang Yu tersenyum. Yang Mulia Fang, Anda harus melanjutkan dengan hati-hati di galaksi iblis kuno, dan jangan melanggar aturan, kata Missing. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://. Pembaruan tercepat. Tanpa iklan, saya akan mencoba yang terbaik, kata Fang Yu. Missing memandang Fang Yu dan berkata, kalau begitu, akan ada waktu nanti. Ya, Fang Yu mengangguk. Setelah itu, Fang Yu dan Han Miaoyi meninggalkan setan serangga hitam Missing dan menuju lubang pesawat ulang-alik di depan mereka. Desir-desir, keduanya sangat cepat, dan di depan dan belakangnya juga terdapat berbagai cacing, atau biksu yang terbang ke arah depan. Setelah beberapa saat, mereka melewati tirai tipis yang besar. Wah! Terasa ada hembusan nafas yang mengalir dari atas kepala hingga telapak kaki. Nafas ini memeriksa nafas dan garis keturunan Fang Yu untuk memverifikasi identitas Fang Yu. Tapi Fang Yu baru saja tiba, dan selain identitas ras manusia, tidak ada aura lain yang tidak biasa. Adapun Han Miaoyi, dia juga melewati tirai tipis dengan lancar. Hal ini menyebabkan Fang Yu menarik napas lega. Dia awalnya khawatir apakah Han Miaoyi, dewa dan tubuh iblis, akan menyebabkan reaksi abnormal, tapi sekarang sepertinya tidak ada masalah seperti itu. Mungkin, dia melebih-lebihkan peran tirai tipis ini. Setelah melewati tirai tipis, Fang Yu dan Han Miaoyi terus terbang menuju lubang hitam besar di depan. Desir-desir, semakin dekat Anda, semakin Anda merasakan tarikan yang mengerikan. Kekuatan ruang di lubang hitam sangatlah luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yu dan Han Miaoyi pergi ke gua pesawat ulang-alik satu demi satu. Setelah itu, terdengar suara siulan yang agak keras. Di sekelilingnya gelap gulita, namun Fang Yu dan Han Miaoyi masih terikat dan belum terpisahkan.
Namun tekanan ruang masih cukup besar. Makhluk tanpa kekuatan yang cukup tidak dapat melewati lubang shuttle dengan lancar sama sekali, dan mungkin tubuhnya akan hancur di tengah jalan. So, ho, pesawat ulang-alik terus-menerus, entah berapa lama. Akhirnya, pada suatu saat, sebuah titik cahaya muncul di depan. Titik cahaya semakin membesar, hingga cahaya memenuhi seluruh bidang penglihatan. Wah, Fang Yu dan Han Miaoyi terbang keluar dari lubang pesawat ulang-alik dan sampai ke area baru. Ini seperti alun-alun antar bintang, dengan banyak biksu yang tinggal. Sebagian besar biksu ini adalah monster, dan tidak jelas apakah mereka monster berdarah murni atau monster berdarah campuran. Di antara mereka, ada kelompok etnis lain, dan bahkan mempertahankan penampilan binatang buas. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan 4 lubang pesawat ulang-alik, berdiri di arah timur, barat, selatan dan utara. Dan di atas 4 lubang pesawat ulang-alik, sebuah karakter yang terang benderang muncul. Galaksi Iblis Kuno, Galaksi Iblis Fantasi, Galaksi Lik, Galaksi Iblis Darah. Font keempat karakter ini berbeda, tetapi hampir tidak dapat dikenali. Ayo pergi ke lubang antar jemput ke timur. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Han Miaoyi mengikuti di belakang. 166. Keduanya segera sampai di lubang ulang-alik Galaksi Iblis Kuno. Di sini masih ada tirai tipis yang harus dilewati. Fang Yu bisa memahami alasannya. Galaksi 4 Kaisar bukanlah bagian dari satu galaksi, jika seorang biksu tidak melakukan kejahatan di galaksi lain, tetapi melakukan kejahatan serius di Galaksi Iblis Kuno. Tanpa tirai cahaya sensor independen, akan ada banyak ikan yang tergelincir melalui jaring. Fang Yu dan Han Miaoyi masih melewati tirai cahaya Galaksi Iblis Kuno dengan lancar dan memasuki lubang hitam lagi. Saat mereka melihat cahaya lagi, ada dataran luas di depan mereka. Di belakang ada lubang shuttle, dan di dataran depan terlihat banyak bangunan. 78 Chinese Network. Namun, pada saat ini, tidak ada biksu yang terlihat di dataran depan. Pada saat ini, di belakang Fang Yu, sekelompok biksu dan beberapa monster serangga tiba satu demi satu. Sepertinya kita telah langsung memasuki planet tertentu di Galaksi Iblis Kuno. Fang Yu melihat ke dataran di depan dan berkata kepada Han Miaoyi di samping. Baiklah, Tuan Fang, apakah selanjutnya kita akan pergi ke planet bernama Bintang Gelap? Han Miaoyi bertanya, ya, petunjuknya rusak di sana, kamu harus mencarinya dari sana. Fang Yu menyipitkan mata. Terakhir kali Lin Daochen muncul adalah di Dark Star, dan dia dicurigai terluka parah. 22 tahun setelah itu, Lin Daochen tidak pernah muncul lagi. Dalam hal ini sebenarnya ada kemungkinan yang proporsinya sangat tinggi. Itu adalah kematian. Lin Daochen meninggal, tetapi jenazahnya tidak ditemukan, sehingga telah masuk dalam daftar hadiah. Tapi Fang Yu tidak ingin mengeksplorasi atau mempercayai kemungkinan ini. Dia tahu, kakak senior tidak akan pernah mati semudah itu. Hilang selama 22 tahun ada banyak kemungkinan. Misalnya, menemukan tempat rahasia untuk mundur, atau menyamar sebagai identitas lain. Bagaimanapun, sekarang dia telah menemukan berita tentang kakak laki-lakinya, Fang Yu tidak akan pernah menyerah untuk mengejarnya. Selain itu, tugas yang diterima dari penyelidik bintang roda kematian adalah mengirimkan token ke tangan Kaisar Iblis Kuno, yang kebetulan diselesaikan di Galaksi Iblis Kuno. Oleh karena itu, di Galaksi Monster Kuno, tujuan Fang Yu sangat jelas. Salah satunya adalah mencari keberadaan kakak laki-laki Lin Daochen, dan yang lainnya adalah mengirimkan token ke tangan Kaisar Iblis Kuno untuk menyelesaikan transaksi dengan hakim. Tuan Fang, Lin Daochen dalam daftar hadiah, siapa milikmu? Han Miaoyi bertanya dengan suara rendah.